Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Oki Wijayanto Eskom. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMP Negeri 159 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023 program studi Teknik Informatika di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan nomor peserta 2015014977787. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 159 Jakarta. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta tolong ketua kelas untuk memulainya dengan doa. Silahkan, Ibra. Siap berdiri. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum memulai, Bapak absen dulu ya. Ya. Aurelia Febiola, ya. Mirabel Arianti, Kansa Arsafin, Kamilia Zauharo, Intan Nur Hikmah, Marley Aditya. Oke, ya, terima kasih. Tadi yang tidak hadir sakit satu ya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, nanti akan Bapak bentuk grup ya. Grupnya grup kecil aja untuk diskusi. Jadi nanti kamu diskusi bisa dengan teman sebangkumu supaya tidak mengganggu bentuk dari lab ini. Jadi nanti sama teman sebangkunya bisa saling berdiskusi gitu ya. Nah, kemudian sebelum nanti mulai pembelajaran, nanti diusahakan kamu untuk mengerjakan pretest. Pretestnya sudah Bapak sediakan, nanti pretestnya online. Di lembar RKPD-nya nanti kamu tinggal membaca pada tampilan nomor 1. Nanti di situ ada link dari pretestnya. Kamu tinggal tuliskan linknya pada URL-nya ya. Kamu buka browser, kemudian tuliskan di URL-nya. Oke ya. Nah, tapi Bapak ingatkan juga sebelum pembelajaran kita lihat di kanan kiri semuanya bersih ya, tidak ada sampah, jadi bisa kita mulai. Kemudian nanti untuk pembelajaran selanjutnya juga Bapak harapkan kalian untuk bisa berpartisipasi aktif ya. Jangan pasif, jangan diam saja. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, misalkan tidak tahu, coba tanyakan ya. Jangan diam saja, karena yang diharapkan dari semua model pembelajaran adalah kalian bisa aktif ya, jangan diam saja. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan belajar bab 6, melanjutkan dari kemarin yang kita sudah pelajari. Kemarin kita sudah belajar bab 6 juga, cuman submaterinya tentang visualisasi data. Nah, hari ini kita akan belajar subbab selanjutnya, yaitu tentang pencarian data ya. Pada subbab yang kemarin visualisasi data, kita sudah berusaha belajar bagaimana caranya menggambarkan data ataupun tabel dalam bentuk visual ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar pencarian data. Dengan adanya data, dengan adanya tabel, otomatis kita nanti di dalam kehidupan sehari-hari pun nanti kita gunakan. Misalkan kita akan mencari data yang dalam tumpukan data itu yang banyak. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari dengan cepat ya. Nah, salah satunya nanti akan kita gunakan menggunakan lookup ataupun reference ya. Nah, makanya itulah kegunaan dari kita belajar menggunakan lookup ya. Oke, nah sambil masuk, sebelum
nanti kamu mengerjakan, Bapak bagikan aja dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya Bapak bagikan. Ya. Oke, sekarang kamu boleh buka internet. Buka browsermu. Buka browsermu. Kemudian pada halaman kedua itu sudah disediakan browser, sudah disediakan link untuk pretestnya. Kamu tinggal ketikkan di URL-nya. Nah, ketikan yang lengkap dengan menuliskan https:// pada URL-nya. Nah, kemudian kamu isikan di situ, meminta data paling tidak ada nama sama kelas. Kamu isikan. Nah, sudah bisa diakses? Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Dari jam 10:20, nanti paling enggak nanti jam 10:25 sudah terkirim. Ya, tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru, cuman 10 soal. Soalnya juga tidak susah. Ya. Kalau sudah selesai berarti sudah terkirim ya? Sudah ya, kalau sudah terkirim berarti kamu tinggal di close aplikasinya. Jadi Google Form-nya kamu close. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan kita belajar materi analisis data, subbab pencarian data. Paling tidak nanti kalian, siswa, murid diharapkan mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis dengan mengamati, memahami, dan menggunakan fungsi pencarian data dengan benar sesuai dengan LKPD dan materi pencarian data berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Bapak tunjukkan satu tabel ya, supaya paling tidak bisa memantik cara berpikirmu. Jadi dari tabel ini kemana sih arahnya kita belajar pencarian data? Ya, salah satunya ini. Kalau kita melihat di sini. Di sini ada nomor induk siswa, ada nama, alamat, dan nilai raport. Ya, dari situ kalau nanti, khususnya kalau kalian misalkan belajar pemrograman ya, nanti dibutuhkan sesuatu yang namanya kode unik. Kode unik itu kode yang dimiliki hanya oleh satu, kalau di sini mungkin satu peserta, satu nama, gitu ya. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita pakai adalah apa? Misalkan KTP, nomor KTP. Setiap warga negara nomor KTP-nya pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, itulah yang dijadikan nomor unik. Nah, nanti dari nomor unik ini kita bisa mengakses kemana-mana sebenarnya. Dari nomor unik ini misalkan kalau kita pakai nomor induk siswa 73.203.001, ketika kita klik di situ ya, nanti akan tampil namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, nilai raportnya yang tampil apa aja dan nilainya berapa, itu akan muncul. Nah, itulah gunanya nanti kita menggunakan pencarian datanya di situ ya. Cuman kalau nanti kita pakai fungsi khusus, kalau fungsi khusus itu terbatas. Kenapa terbatas? Ya karena kita hanya mengikuti. Tapi kalau kamu belajar pengkodingan, pemrograman, kamu bisa menciptakan sendiri. Jadi kalau kamu belajar pemrograman ya, nanti kamu bisa ciptakan sendiri dengan kode unik ini. Kamu bisa mencari kemana saja. Tapi kalau kita menggunakan fitur yang sudah ada, ya kita hanya bisa mengikuti. Jadi kita mengikuti aturan dari fungsi yang kita pakai. Begitu ya. Nah, oke. Next, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan perlihatkan tabel data yang berbentuk ada 3 kolom seperti ini. Bisa membedakan kolom sama baris ya? Bisa. Masih ngantuk? Ada kolom, ada baris. Ya, kalau kita berbicara tabel, kamu harus tahu yang namanya baris sama kolom. Intinya sebenarnya di situ. Ya. Nah, nanti kalau Excel
Excel adalah perpotongan antara baris dan kolom akan membentuk yang namanya sel di situ. Jadi nanti alamat selnya nanti di sini ada A, B, C dan selanjutnya di sini 1 2 3. Perpotongan kolom A dengan baris ke-1 menjadi sel A1 dan seterusnya. Nah, kita harus paham itu. Ngerti ya? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Kemudian next, pada materi pencarian data nanti ada 2 yang dipakai, lookup dan reference ya. Lookup sendiri itu dibedakan menjadi 2, HLOOKUP dan VLOOKUP. H kepanjangan dari horizontal, V kepanjangan dari vertikal. Bisa membedakan vertikal sama horizontal? Bisa. Kalau yang vertikal yang seperti apa? Atas bawah. Berarti kalau yang horizontal? Kanan kiri. Oke ya. Next. Nah, fungsi yang kedua yang nanti sering dipakai, bukan sering dipakai, nanti yang akan kita bahas adalah reference ya. Pada fungsi reference ini nanti ada 3 fungsi yang nanti akan kita pelajari. Salah satunya match, kemudian index dan choose ya. Nah, tapi dalam praktek keseharian 3 fungsi ini jarang dipakai. Kenapa jarang dipakai? Karena fungsi ini, 3 fungsi ini biasanya sudah tergantikan oleh fitur-fitur yang ada pada aplikasi secara umum. Contohnya misalkan kalau kita pakai Word atau Excel, di situ sebelah kanan atas biasanya kalau kamu klik home ada fungsi find. Nah, itu bisa menggantikan dari 3 fungsi ini. Ketika kamu klik find, misalkan mencari apa? Mencari nama siapa, tuliskan di situ. Nanti begitu di enter akan muncul ya hasilnya. Nah, makanya fungsi ini jarang digunakan. Nah, tapi setidaknya nanti kita lihat seperti apa, kita pelajari tujuannya biar kamu bisa mengerti apa sih kegunaannya. Kayak gitu ya. Next, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Nah, ini lookup. Fungsi lookup nanti kalau kamu ditanya rumusnya seperti apa? Nah, ini jawabnya. VLOOKUP. Kita bahas dulu VLOOKUP. VLOOKUP berarti setiap kali menuliskan rumus, tuliskan tanda sama dengan, kemudian tuliskan rumusnya VLOOKUP. Nah, rumusnya bagaimana? Ada lookup value, ada tabel array, kolom indeks 6, kemudian ring lookup. Itu rumus secara umum. Tapi nanti dalam prakteknya kamu harus mencari lookup value-nya yang mana, tabel array-nya yang mana, kemudian kolom indeks 6-nya kolom keberapa yang dipakai dari tabel array-nya ya. Kemudian ring lookup-nya. Ring lookup-nya biasanya diisikan dengan true or false. Kalau true itu berarti kalau kamu isikan true atau tanda 1, itu berarti kamu mencari nilai yang hampir sama atau mirip, benar ya. Tapi kalau kamu masukkan 0, berarti nilai yang kamu cari adalah nilai yang mendekati atau sama persis. Kalau Bapak mencari kansa ya harus kansa, nggak ada yang lain ya, kayak gitu. Nggak boleh yang mirip kansa, nggak boleh, harus kansa. Itu berarti nanti masukkan angka 0 atau false gitu ya. Oke, next. Selanjutnya HLOOKUP. HLOOKUP juga sama. Rumusnya sama. Yang membedakan di mana? Yang membedakan pada row index 6. Kalau HLOOKUP berarti yang digunakan adalah baris. Baris keberapa dari tabel array yang akan kamu ambil akan ditampilkan sebagai jawaban. Nah, bedanya di sini. Ya. Nanti intinya kalau kamu menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP, kamu harus tahu bentuk dari datanya. Ya. Nanti kalau datanya berbentuk vertikal, ya. Contohnya ini, Bapak kasih contoh langsung. Ya. Tabel seperti ini namanya tabel
Data vertikal. Karena apa? Datanya turun ke bawah tuh. Ada Bali, Banten, dan selanjutnya turun ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Ya. Ditandai dengan apa? Kamu lihat headernya. Kalau headernya ini satu baris, ini headernya nih, judulnya. Provinsi, kota, dan bandar udara ini satu baris. Nah, nanti rumus yang kita pakai adalah VLOOKUP karena datanya data vertikal. Paham ya? Ya, oke. Next, yang selanjutnya adalah kalau nanti kamu menggunakan VLOOKUP sama. Kamu lihat, Bapak tadi kasih clue adalah headernya. Headernya di sini satu kolom. Kalau headernya satu kolom, berarti dialah adalah data horizontal. Karena isi datanya menyamping. Kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, Bali, Banten, dan seterusnya. Nah, kuncinya di sini. Kalau kamu bisa membedakan ini, nanti berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari jawabannya. Begitu, bisa ya? Bisa. Nanti dari buku cetaknya kamu tinggal klik saja, ya kan? Ada HTTPS bla 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 bla. Itu nanti linknya mengarah kepada buku cetak. Kemudian kalau kamu mau melihat pada videonya, kamu juga tinggal klik saja, ya. Dan yang terakhir Bapak sertakan juga di situ ada email Bapak. Jadi nanti kalau kamu menjawab pertanyaan Bapak, kamu tinggal kirimkan ke alamat email Bapak. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kamu tinggal mengerjakan LKPD-nya. Silahkan dibuka. Dibuka LKPD-nya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, paling tidak dibaca. Kamu mau menggunakan sumber belajarnya dari buku boleh, mau pakai link yang Bapak berikan juga boleh. Kalau sudah selesai kalau sudah selesai melihat materinya, Bapak kasih waktu 20 menit untuk membuat tabel yang ada di LKPD-nya, ya. Berarti Bapak kasih waktu 30 menit dari tadi membuka materi sampai dengan mengerjakan pembuatan tabelnya, ya. Silahkan, boleh sambil dikerjakan, boleh sambil melihat materi. Jadi gunakan waktu seefektif mungkin, ya. Gunakan waktu seefektif mungkin. Kalau cuma membaca-baca terus pasti jenuh. Tapi sambil membaca, buka jendela untuk mengerjakan tugasnya di Excel seperti itu. Jadi efektif waktunya. Silahkan sambil mengerjakan, Excelnya dibuka. Ya, paling tidak Bapak tunjukkan seperti nanti kalau kamu misalkan pakai VLOOKUP. Nah, ini harusnya masih kosong ya. Nah, misalkan Bapak hapus deh. Bawahnya. Nah, nanti yang tampil di sini adalah jawabannya. Kalau pertanyaannya Bali provinsinya, bandar udaranya apa? Sebenarnya melihat dari sini sudah bisa terjawab ya. Nanti jawabannya harus Ngurah Rai. Kalau Banten berarti nanti jawabannya harus Soekarno-Hatta. Nah, cara mencarinya bagaimana? Tinggal kita tuliskan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, rumusnya nanti akan langsung tertulis di bawahnya. Ya, rumusnya nanti akan langsung tertulis di bawahnya. Kemudian kita harus mencari lookup value-nya yang mana. Lookup value biasanya di tabel utama atau di tabel array dia ada. Kemudian di tabel pertanyaan dia juga muncul. Nah, kamu lihat di sini yang muncul ada provinsi, ada provinsi. Nah, itu yang kita jadikan jadikan lookup value. Di sini coba kalau misalkan volumenya sampai 100-an aja. Kamu mau mencari datanya pasti susah. Ini sebagai contoh, Bapak ambilkan tabel dengan volume yang kecil. Tujuannya supaya lebih memudahkan kamu.
ketika menginput rumusnya disesuaikan dengan hasilnya, langsung ketahuan benar atau salah. Begitu ya. Nah, karena kalau tabel datanya itu tabel data yang besar, kamu pasti akan kesulitan. Coba sampai 100 aja. Nah, pasti akan susah. Nah, makanya kita gunakan rumus. Ya, nanti ketika selesai menggunakan satu rumus, kamu tidak usah susah-susah. Kita gunakan fill handle untuk membuat ataupun menjawab semua pertanyaannya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang waktunya sudah jam 11 kurang 5 menit. Ya. Nanti ketika kurang 20 menit setidaknya Pak kasih waktu kalian untuk presentasi ya. Jadi waktu 20 menit Bapak pikir cukup untuk presentasi mewakili kalian. Kenapa, Diki? Ya, waktunya masih agak panjang. Selesaikan dulu. Ya, jangan lupa sambil diberi nama filenya. Ya, tadi malah sudah ada yang memberi nama. Ya, diberi nama filenya tugas 3, nama kamu 8G. Jangan lupa. Filenya diberi nama. Save aja. Yes. Nah. Oke. Oke, perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Jigila ingin mempresentasikan hasil tes. Sini ada VLOOKUP. VLOOKUP Ya, silakan. saya berkata dengan material vertikal. Seperti ini bentuknya. Dan VLOOKUP. VLOOKUP yaitu data horizontal dari samping situ sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibra? Ya, boleh, silahkan. Nur Eka. Bisa beda tadi yang kan VLOOKUP. Iya, VLOOKUP. VLOOKUP. Kalau dia tadi Kenapa tuh? Yang mana? Pada poin mana berbeda? Rumus Pak. rumusnya Rumus? awal. Hussein Sastra Negara. Yang mana nih? Yang poin nomor berapa? Yang itu Pak, yang rumus C4. VLOOKUP. Kenapa dia C4? Saya di sini D3. Ya karena berbeda kolom, saya buatnya dari C4, Anda buat dari B3. Oh. Oke, terima kasih. Ya. Wow. Ada lagi pertanyaan? Tadi ngerti nggak maksud pertanyaannya yang lain? Ngerti? Nah, jadi kenapa kok punya Ibra? Jawabannya misalkan di sini. Di sini dia menggunakan kok pakainya H. Mungkin tempatmu bukan ya? Nah, kenapa kok rumusnya jadi berbeda? Rumusnya berubah nggak? Kalau rumusnya itu tetap, walaupun dia pakai VLOOKUP ditaruh di mana aja, misalkan ini pakai VLOOKUP ya, rumusnya tetap sama. Di sini adalah tetap yang namanya lookup value. Nah, kalau yang VLOOKUP-nya sama nggak kira-kira seperti itu? Sama ya. Nah, oke, berarti dari situ kalian paham. Ya. Rumusnya nanti misalkan ulangan, kamu ditanya, tuliskan rumus VLOOKUP. Kamu jawabannya seperti apa? Sama dengan VLOOKUP, tutup buka kurung, lookup value, bukan mengarah kepada alamat sel. Ya, kalau ditanya rumusnya lookup value, titik koma, tabel array, titik koma. Kalau kamu pakai V berarti gunakan apa? Kalau V berarti apa? Kolom indeks 6. Ya kan? Baru ring lookup.
up. Itu namanya rumus. Tapi kalau sudah pada praktek, ya terus bukan cuma ditulis lookup value, tapi lookup value-nya harus kamu cari berupa alamat sel. Paham ya? Paham? Oke, kita kasih applause dulu untuk Ibra ya. Terima kasih Ibra. Silahkan kembali ke tempat Ibra. Siapa lagi? Ya paling tidak dari jangan cuma laki-laki. Ada yang mewakili dari cewek siapa? Apa kopi kan? Kopi dulu ya. Ya. Happy. Ya. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Mustika. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama ada hasil kerja VLOOKUP. VLOOKUP itu vertical lookup. Jadi tabelnya dari atas ke bawah. Apa ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, tambah satu lagi yang maju ya. Waktunya masih ada tambahan 5 menit nih. Aku mau nanya deh. Hah? Mau bertanya? Mau bertanya atau mau maju? Aku mau bertanya. Oh, silakan. Mau bertanya itu katanya. Silakan, Anissa. Apa bedanya fungsi match, index choice, sama VLOOKUP? Apa bedanya fungsi VLOOKUP, fungsi lookup sama match atau index? Ya. Ya, reference. Apa bedanya fungsi lookup dan fungsi reference gitu ya? Biar lebih mudah ya. Ya, silahkan Happy. Dengan segenap kemampuan kamu, silahkan. Kamu tadi sudah mencoba sebisa kamu. Tidak ada yang salah di sini. Ya, jangan takut salah. Intinya bukan di situ. Intinya kamu mau berusaha untuk mencoba itu. Silahkan. Kalau VLOOKUP itu untuk mencari data dalam sebuah tabel vertikal. Tadi match, index, choose itu termasuk ke jenisnya reference. Kalau itu saya masih kurang paham. Kurang paham. Mungkin ada dari kalian yang bisa menjawab? Jangan cuman yang di depan dong, kasihan. Kansa mungkin bisa menjawab? Apa perbedaan fungsi lookup dan reference yang kamu ketahui saja, nggak apa-apa. Ada? Kalau lookup itu apa namanya? Analisis data yang lebih banyak. Sedangkan kalau reference itu datanya lebih sedikit. Datanya lebih sedikit. Oke, ada yang lain? Mirabel mungkin? Yang lain? Revan? Ya? Ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan? Ya, oke. Nanti itu sebagai satu PR buat kita ya. Tapi setidaknya kita kasih applause dulu untuk Happy. Ya. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih sekali Happy. Ya, sebenarnya ya. Hal seperti ini yang sebenarnya diharapkan dari sebuah pembelajaran ya. Jadi ketika ada partisipasi dari kalian, itu pembelajaran akan menjadi hidup ya. Jadi kalau selama ini pembelajaran kan selalu gurunya di depan menerangkan, muridnya diem, bengong kayak gitu kan. Nah, tapi ketika kalian mau turut aktif ya kan, mau menjelaskan, kemudian mau menerangkan ke depan, itu sebuah cara belajar yang sangat efektif ya. Karena beda nak, ketika kamu menjelaskan ya kan, kamu harus menggunakan kemampuan kamu. Nah, dengan kamu menggunakan kemampuan kamu, sama ibarat pisau kamu sebenarnya lagi diasah ya. Akhirnya kemampuan kamu menjadi tajam. Nah, yang diajarin pun juga semakin mengerti. Karena gini biasanya, bahasa kalian dengan bahasa misalkan bapak lah ya, yang sudah orang tua gitu ya, mungkin bahasanya agak berbeda. Dengan bahasa teman kamu sendiri, kamu lebih paham. Tapi mungkin dengan bahasanya bapak, Pak Oki ngomongnya susah dipahami. Nah, tapi ketika mungkin yang menjelaskan antar teman ya kan, dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang simple, akan lebih mudah untuk dipahami.
Gitu ya. Nah, makanya nantinya untuk pembelajaran selanjutnya Bapak harapkan ya seperti ini ya. Senang nggak kamu belajar seperti ini? Nah, ya nggak apa-apa. Kebetulan listrik mati lagi ya. Tapi setidaknya pembelajaran tetap berjalan terus, nggak apa-apa. Kita waktunya sudah mendekati selesai, nggak apa-apa ya. Pembelajaran tetap berlangsung terus ya, biarpun listrik mati ya, itu mungkin suatu pertanda bahwa kita dalam belajar. Makanya tadi Bapak selalu kasih tahu ke kalian, simpan, save. Tadi disimpan nggak? Simpan. Kita sudah antisipasi itu ya kan. Nanti ya diharapkan ketika listrik menyala lagi, file kamu masih tetap ada, masih tetap eksis ya. Jadi tidak usah khawatir, karena gimana pun komputer itu dibuat untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Jadi jangan sampai dengan alat bantu kita malah jadi susah ya. Nah, makanya dari awal tadi Bapak selalu bilang simpan. Filenya apa namanya? Selesai mengerjakan, tekan CTRL-S. Tujuannya apa? Ya, ketika seperti ini benar. Nah, listrik nyala lagi. Ya. Nah, hari ini sambil mereview, setidaknya ya, mereview hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, kamu boleh sambil hidupkan lagi komputer kamu. Ya, hidupkan lagi komputer kamu. Nanti sambil dicek apakah file kamu masih ada. Ya, nanti kalau sudah sambil melihat file kamu masih ada, yang belum kirimkan hasil pekerjaan kamu, kirimkan hasil pekerjaan kamu via email. Ya, kamu kirimkan via email, berarti mulai jam berapa nih? 11.25. Ya. 11.25 kamu mulai kirimkan email. Sambil ngecek dulu, Bapak lihat satu-satu apakah masih menyala ya. Nanti sambil dilihat apakah filemu juga masih ada ya kan. Ya, kalau harapan Bapak, seandainya tadi kamu ikutin instruksi Bapak dari awal, harusnya filenya masih tetap ada seperti itu ya. Nanti sambil menunggu, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengirimkan hasil pekerjaan kamu via email, begitu ya. Sambil menunggu satu-satu, karena biasanya kalau bootingnya jadi agak lama kalau mati lampu ya, nggak apa-apa. Oke, sebenarnya kita selesai sampai jam 11.30. Oke, sekarang gini, terakhir sambil mereview. Jadi hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini setidaknya ada beberapa kesimpulan yang paling tidak harus kamu bisa dapatkan minimal dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran tentang analisis data, subbab materi pencarian data, paling tidak apa yang kita dapat tangkap. Bentar, sambil menghidupkan ini ya, karena biar lebih memudahkan secara visual. Jadi gini, tadi kita gunakan VLOOKUP sama HLOOKUP ya. Setidaknya begini, berarti kalau kita menggunakan VLOOKUP, vertical lookup, berarti data yang kita gunakan adalah data yang vertikal. Jadi tabel datanya dari atas ke bawah ya. Berarti nanti kita bisa gunakan rumus VLOOKUP pertama. Kemudian yang kedua, seandainya tabel data yang kita pakai, tabel data yang mengarah ke samping, mulai dari kiri ke kanan atau selanjutnya balik juga bisa. Nah, berarti fungsi yang kita gunakan nantinya kita gunakan fungsi apa? HLOOKUP, horizontal lookup, seperti itu ya. Nah, dari situ sebenarnya fungsinya kamu untuk mempergunakan fungsi lookup. Jadi ada dua itu minimal. Kalau kamu tidak bisa membedakan data vertikal sama data horizontal, ya pasti kamu tidak akan bisa mengerjakan menggunakan fungsi lookup. Karena kuncinya ada di situ ya. Kalau kuncinya sudah kamu pegang, kamu tabelnya dalam bentuk apapun kamu bisa mengerjakan ya. Nah, contohnya seperti ini. Bapak kasih satu, misalkan ada tabel seperti ini. Kalau misalkan ya kita lihat
terakhir ya, ini ya. Bisa kamu lihat, ini Bapak menggunakan tadi yang dipakai oleh Anissa. Happy. Happy, sorry. Ya. Misalkan tabel datanya seperti ini, Bapak bikin soal seperti itu ya. Bapak membuat soal seperti ini, tabel utamanya seperti ini. Tapi pertanyaannya Bapak adalah gunakan fungsi lookup untuk mencari nama bandar udara pada tabel soal. Kamu bisa mengerjakan tidak? Bisa? Salah. Tidak. Bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Untuk bisa mengerjakan kamu harus ngapain? Tabelnya harus dikonversi semua, Pak. Tabel ininya harus dikonversi menjadi tabel data yang Horizontal. nah, seperti itu jawabannya. Bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan, tapi ada syaratnya. Paham ya? Nah, seperti itu yang mau kita. Ya, dengan belajar biarpun kamu cuma mengamati, ya kan, tidak Bapak langsung tunjukkan caranya, tapi kamu bisa mengerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Sudah capek? Capek ya? Ya, nggak apa-apa. Karena waktunya juga sudah mendekati akhir, tapi setidaknya biarpun kita tadi mati lampu, tapi kamu pastikan filenya masih ada ya? Nah, itulah yang terbaik. Ya, jadi satu lagi kesimpulan yang kita bisa ambil pada pembelajaran pada pagi hari ini, biarpun mati lampu, ya kan, tapi file kamu tetap eksis. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu untuk hal tersebut. Nah, sebelum mulai pembelajaran, sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi sudah Bapak sampaikan reviewnya paling tidak hari ini ada dua buah kesimpulan. Setidaknya kamu tahu data vertikal dan data horizontal, bisa membedakan nanti cara penggunaannya. Oke, kemudian terakhir sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian ya, haruskah ketua kelas lagi atau mungkin wakilnya bisa yang perempuan untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita dapatkan, kita rasakan hasilnya untuk kemajuan kita bersama. Bisa salah satu dari yang perempuan, kasihan pagi sudah Ibra, sekarang yang siang Repi. boleh? Repi mungkin? Repi wakilnya Pak. Ya, silakan. Ya. Yang sendiri, Ya, keras, semangat. Ya. iya sendiri. Ya. Berdiri dulu. Sudah mulai belajar pagi hari ini kita saya bicara dan saya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih anak-anakku semua. Ya, sukses semuanya. Sebelum mengakhiri, kamu bukan dulu komputernya dimatikan, boleh porsinya didorong maju, terus istirahat ke depan.